Alhamdulillah alladzi ballaghana syahra Ramadan wa waqana lis-siyami wal segala puji bagi Allah dan yang telah memberi taufik kepada kita untuk bisa puasa dan bangun di malam hari. Dan kalau kita orang agak mas ya, kita lihat yang muda-muda pada bersandar ya seperti itu. Yang CB-CB tidak apa-apa bersandar, yang muda-muda janganlah. Masya Allah. Ini anak-anak lagi, nggak boleh sender anak-anak, maju depan. Sini sebelahnya Ustadz sini, sini, maju depan. Lah, depan berdiri. Masya Ahlan wa sahlan, barakallahu fikum. Kalau sejak anak-anak sudah sender, gimana nanti? Jauh-jauh kalau kajian itu merapat gitu, biasa jamaah cari senderan ya. Alhamdulillah. Insyaallah nanti belum yang lemes ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidi ya wa habibi wa syafi'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kadang itu kalau sudah ingat amal sosok itu jadi. Antum pernah nggak ketika lalu antum menghadirkan kekhusyuan itu setelah antum mengambil wa tayyib alaika Nabi ucapkan salam sama Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu lewat aja ya, padahal ada malaikat-malaikat Allah yang akan menyampaikan salam kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat itu bersama untuk beliau, untuk keluarga, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah dan kita bersama mereka. Amma ba'd. Jemaah Allah, hari ini tanggal berapa? Masa tanggal 28 jemaah? Ramadan. Dulu doa kita itu Ramadan. Dan Allah sampaikan kita ke Ramadan. Sudah kita selesaikan di 10 hari ini. Kita sebenarnya mau apa sih ketika sampai ke bulan Ramadan? Apa rencana kita yang masih belum terselesaikan? Masih ada 10 hari. Hari-hari yang cukup panjang, tapi dia akan berlalu seperti angin yang tertiup. Bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Mungkin antum pernah merenungkan kenapa di malam yang lebih baik dari 1000 bulan, ketika istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Ya Rasulullah, ara'aita in lailatul qadar." Hai Rasulullah, kalau aku dapat Lailatul Qadar umpamanya, apa yang harus aku katakan?
Mungkin kita berpikir disuruh minta kebaikan dunia, disuruh minta rizki agar urusan dimudahkan. Ternyata di malam terindah itu minta maaf sama Allah. Itu dia adalah istri Nabi alaihi salatu wasallam di dunia dan di akhirat. Dia akan ada di surga bersama Rasul SAW. Tapi ternyata disuruh membaca Allahumma innaka afuun. Di antara semua nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Dia disuruh mengutarakan kepada Allah pujian ini untuk mengatakan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau itu Maha Pemaaf. Engkau cinta sama maaf. Maafkan aku ya Allah. Ahibati fillah. Berapa kali kita minta maaf sama Allah dalam sehari? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, beliau pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ayyuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Wahai umat manusia, kalian bertobatlah dan beristighfarlah. Siapa yang disuruh? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Nabi alaihi salatu wasallam ketika memerintahkan kepada mereka dan sahabat-sahabat yang lain agar bertobat, agar kembali kepada Allah, istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang itu pendosa. Sebagian kita berpikir istighfar, tobat itu makomnya makom orang yang banyak dosanya. Ana alhamdulillah, ana sudah baca Quran, ana banyak, ana umroh tiap tahun. Setelah sholat mengatakan astagfirullah, astagfirullah, selesai sudah. Dan sudah baik. Alaika ya Rasulullah, atubu ilallah wa astaghfiruhu akthar min 70 marrah. Aku tuh kata Nabi SAW, manusia paling indah yang beliau dengan diri beliau. Itu Nabi. Salam. Suruh bagi dia. Tahun capek menyampaikan agama Allah. Betul. Kalau beliau melakukan, kita tahu bagaimana perang Rasul
alaihi salatu wassalam berdarah kalau ada rutop. Kalau nggak ada rutop, ada kurma, makan kurma. Hasawatin. Beli, ambil berapa tegak. Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Itu Allah. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita engkau melihat apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat umat manusia berbondong-bondong, apa yang harus dilakukan? Wastaghfir, engkau bertasbih, engkau sucikan Allah, puji Allah, dan istighfar. Oh, beliau disuruh sama Wahab. Maka sejak turun ayat itu, Nabi alaihi salatu wasallam ruku dan sujud, beliau mengatakan subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullah wa ilaik. Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Ampun jangan. Kita sadar bahwa maqam istighfar ini tidak pernah terpisah pada persinggahan. Waktu sabar, ada waktu jadah, ada waktu harus bersyukur, bersabar tadi. Tapi waktu istighfar akan mendampingi antum sampai mati. Nggak ada ganti. Kalau sabar mungkin ada waktu antum, alhamdulillah kondisinya sudah nyaman. Setiap selesai sholat kita mengatakan astagfirullah. Mungkin cukupkan diri dengan istighfar. Kalau di hari ini antum hari ini berapa kali istighfar? Terus ada rencana nanti malam berapa kali? Nggak ada rencana. Ya, kadang-kadang. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada sahabatnya, ya ayuhan nas, hadis yang mengatakan kali 70 kali. Beliau mengatakan dan Nabi alaihi salatu wasallam Abdullah bin Umar bin Khattab pernah menghitung sekali duduk mengatakan birfirli wa alayka innaka antat tawwabul ghafur. Itu Nabi alaihi salatu wasallam. Kita enggak. Baru kau berbuat. Sebagian salafus soleh mengatakan, aku tuh punya beberapa dosa atau dosa yang dia anggap besar.
dosa, ana lupa ada 8 dosa yang dia sebutkan, kurang lebih dari itu. Untuk setiap dosa aku istighfar pun sama Allah 10.000 kali ya. Kita merasa selesai, udah cukup istighfar kita aja. Tolong jamaah, di bulan Ramadan ini khusus waktu untuk istighfar. Dan yang paling baik kita untuk 3 kali cukup jari kita. Untuk yang 100 kali cukup. Tapi untuk yang 1000 kali kayaknya nggak cukup. Kita mungkin mendengar ada khilaf di antara para ulama tentang hukum tasbih. Ya, ada khilaf. Tapi pendapat yang lebih kuat, tasbih itu bukan alat zikir. Itu alat hitung. Silahkan menghitung. Mau pakai yang digital. Di masa sahabat Nabi SAW, Juwairiyah itu menghitung zikirnya dengan biji kurma. Dihitung dia. Supaya dia sampai 1000 istighfar. Supaya tahu kurang. Kita kalau tidak menghitung, kita merasa sudah banyak istighfar. Tapi kalau kita hitung, kita tahu ternyata belum nyampe 1000 anak punya zikir. Akhirnya para itu pada beristighfar. Siapa yang mau menyebut Nabi Adam? Nabi Adam, beliau mengatakan Rabbana walamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami zalimin diri kami ya Allah. Kalau Engkau tidak mengasihi kami, tidak mengampuni dosa-dosa kami, kami jadi orang-orang yang merugi. Itu Nabi Adam alaihissalam. Makanya Iblis sama Nabi Adam. Nabi Adam sadar dengan dosa. Maka jangan sampai kita menjadi seperti iblis, berbuat dosa tapi istighfar. Istighfarnya Nabi ini benar, tapi pertanyaan itu istighfarnya Nabi Yunus. Apa? Itu istighfarnya Nabi Yunus. Iya, Nabi Yunus. Allahu Akbar. Beliau Nabi Adam dosanya berapa? 1. 1. Bagaimana dia terus mengatakan la ilaha illa subhanaka kuntu minal kecuali masuk enggak termasuk orang-orang baik. Nabi berdakwah 900, beliau tetap istighfar.
beliau mengatakan kepada kaumnya, "Astaghfiru lakum." Silis di amwalin wa jannatin wa yaj'al anhar ma. Nabi katakan kepada kaumnya, kalian minta ampun sama Allah, kalian ada orang dia datang orang yang cinta kita punya salah kita sekarang 2-3 kali antum untuk memaafkan. Gimana kalau itu punya salah 100 kali sama dan dosanya dosa besar, ini bunuh, dia datang kepada Allah Azza wa Jalla. Allah itu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an orang. Engkau pemaaf, engkau cinta dengan maaf, lalu maafkan. Bagaimana kondisi aku itu ghafar syirik tahun 30 lalu sebelum Allah orang dia orang Abdul Asy'ad mengumpulkan jenazah para sahabat yang mati syahid di perang Uhud. Sama Usairim, satu kabilah semua masuk Islam kecuali Usairim ini. Kondisi sekarat, ada banyak tusukan pedang, tebasan pedang, tusukan tombak di tubuhnya. Ditanya, engkau orang ini apakah karena Islam? Ada dia meninggal, cerita kepada Nabi SAW, kata meninggal. Baik, tapi kita nggak tahu diri. Yursil kalau ampun dari langit, hujan yang bermanfaat buat kalian. Wa yumditkum, kalian mikir full dalam hidup ini. Kita kerja dari sampai sore, malam pun tidur, kadang mikirkan uang. Dan fokus uang itu dengan bekerja dan bekerja. Nah, kau perlu bekerja. Nah, istighfar itu pintu rizki. Akan berikan harta buat kalian. Dua banyak
yang merasa kalau dia anak kepingin membantu menolong suami, perbanyak istighfar di rumah. Duduk, suami mau pergi kerja, kau duduk istighfar sampai pulang kerja suami. Terus engkau baca Rabbighfirli Abul Ghafur Allah wa astagfirullah. Capek. Allah akan kasih anak buat kalian. Mungkin belum punya dokter, tinggal ke Singapura, pindah sakit lagi. Istighfar. Berapa banyak? Sebanyak engkau berharap punya. Dari rumahmu ke rumah sakit berapa? Kadang-kala hari bukan itu. Sebanyak itu kau istighfar. Gak ketemu lagi nanti. Nanti ba'da salat maghrib. Nanti sudah mati saja. Bahkan kita nggak mau. Ja'al kebun bikin kepada kalian sungai-sungai. Pertanyaan belum dijawab. Istighfarnya Nabi Baik, kita ganti. Istighfar Ibrahim. Minum harus istighfar. Yang itu harus tobat, harus istighfar. Orang bukan riba, para nabi istighfar. Istighfarnya Nabi Musa. Ahsan tabarakallah. Kasihkan beliau. Nah, kita sering menyalahkan. Sulit bagi kita untuk mengakui kita, dan ini yang akhirnya istighfar. Nabi Musa Bani Israel, orangnya Fir'aun. Fawakazahu Musa faqadha. Nabi Musa itu dorong orang ini. Kisahkan orang meninggal. Apa kata Nabi? Ada min amali syaitan. Innahu dari perbuatan syaitan. Setan itu musuh nyata. Musa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfir. Salah ya Allah, ampuni aku ya Allah. Mengakui kesalahan, nggak ngomong oh ini gara-gara fulan, gara-gara ini, nggak ada gara-gara. Kita yang melakukan, kita yang bertanggung jawab.
Kalau mungkin ada penyebabnya, Nabi Adam buah itu gara-gara siapa? Setan. Mungkin istri juga. Tapi sama sekali akan mengatakan Rabbana zalamna anfusana mendzalimin diri. Baik, itu salah satu istilah Nabi. Al-21 Musa mengatakan Rabbi wali akhi, buat dan buat saudaraku Nabi. Ya, itu para nabi seperti itu. Kemudian Nuh belum ada. Istighfarnya Nabi Nuh. Nabi Nuh ini berdakwah selama 950 tahun. Kemudian tatkala beliau naik perahu, ya nama bapak sama anaknya. Anaknya gak mau naik perahunya Nabi Nuh. Nabi Nuh memanggil anaknya, ya bu ma'ana. Aku ria naik bersama kamu. Kok jangan orang mengatakan awi ila jabin ya'simuni minal ma, aku mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Kata Pak, la asimal yawma min amrillah illa. Ini tidak ada yang mati Allah Azza wa Jalla. Hal bainahum, datang yang memisahkan Nabi dengan anaknya. Nabi ini sama anaknya tuh ditegur sama Allah. Ini Allah keluar selamat. Padahal Nabi beliau mengusir beliau. Amalun ghairu salih. Laisa laka bihi ilm. Inni a'idzuka an takuna jahilin. Aku memberikan nasihat kepadamu dan minta sesuatu yang kau enggak punya ilmunya. Itu nasihat Allah. Kita anaknya yang selamat. Kata Rabbi ma salib, ya, aku berlindung kepadamu dari memohon sesuatu aku nggak punya ilmu. Wa firli wa tarhamni, ampuni aku ya Allah, kalau engkau tidak mengasihi aku akan termasuk orang Nabi Nuh jemaah 50. Nabi Nuh yang lain. Itu di surat Allah. Antum sudah dapat hadiah tadi kan? Nah, mana kasih hadiah yang beneran.
Tadi dikasih hadiah karena nggak istighfar. Ah, ini karena untuk istighfar. Minum. Rabbi wali walidayya. Allahu Akbar. Anak yang berbakti sama orang tuanya bukan memintakan buat orang tuanya rumah, bukan memohonkan buat orang tuanya mobil, harta berlimpah ruah, dimintakan buat orang tuanya. Waliman dakhala baitiya mu'minan, dan buat siapa saja orang yang masuk ke rumahku dalam kondisi beriman, ampuni dia. Ampunan. Walil mu'minin wal mu'minat, dan buat orang-orang mukmin dan mukminat. Maka hibati fillah, perbanyaklah istighfar. Baik, istighfarnya Nabi Ibrahim dapat itu. Minta anak itu. Nggak apa-apa, nak kasih hadiah antum. Rabbi habli minas solihin bukan istighfar ya. Barakallahu fikum. Jamaah kita itu perlu, ya ada yang angkat tangan di sana. Nah, enggak yang belakang. Firli Rabbana wa waliya wa mu'min yawma yaqumul hisab. Masya ke belakang sana. Nah, Rabbana firli wa walidayya. Wahai Rabb kami, ampuni buat aku. Nabi Ibrahim minta ampunan. Wali walidayya, untuk kedua orang tuaku. Para ulama menyebutkan bahwa doa Nabi Ibrahim ini pada saat bapak ibunya masih hidup. Ibunya Nabi Ibrahim muslimah, bapaknya yang kafir. Boleh kita mendoakan orang tua kafir mati. Tapi kalau sudah mati, makanya nanti Nabi Ibrahim sudah berlepas orang tuanya. Nabi Ibrahim itu ketika diusir bapaknya, bapaknya marah. Dan ini konsekuensi dalam menegakkan kebenaran. Kita tuh kalau ngajak orang lain berbuat baik, antum akan dimarahi. Sebagai diusir, bahkan dibunuh. Nah, dibunuh. Zakaria dan Yahya. Barakallahu fikum. Hayyakum. Zakaria, Nabi Zakaria dan Yahya. Ya Allah, perjuangannya. Zakaria, Nabi Zakaria itu kepingin punya anak ya. Bertahun-tahun sampai umur 100 tahun kira-kira dikasih anak. Beliau itu nggak pernah kecewa. Nah, ini juga penting buat kita ya. Sebagian kita berdoa lama nggak dikasih-kasih sama Allah. Nabi Zakaria ketika berdoa mengatakan kepada Allah, walam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah kecewa minta sama engkau ya Allah. Nggak pernah aku ya. 100 tahun minta. Tapi yakin dan percaya. Kasih anak namanya Yahya. Manusia sama yang namanya Yahya itu namanya. Tidak ada satupun yang namanya Yahya. Siapa yang nama? Allah Azza wa Jalla. Yahya itu artinya hidup, tapi ternyata Yahya meninggal sebelum orang tua. Bagaimana siapa? Nabi Yahya melihat kepala anaknya dipenggal seorang, dihadiahkan kepada pelacur, dibunuh anaknya. Dan Nabi, siapapun yang mengajak kepada kebaikan, antum akan dimusuhi masyarakat. Jadi orang masyarakat semua. Nabi Muhammad selama 40 tahun di kota Mekah sebelum berdakwah tadi tidak cinta semua penduduk Mekah, kabilah,
Pada saat terjadi pertikaian di mana Hajar Aswad, Nabi menyelesaikan masalah itu. Apa kata penduduk Mekah sallallahu alaihi wasallam? Hadzal amin, hadza Muhammad. Kami ridho sama orang ini. Tapi berdakwah dan mengajak umat kepada tauhid yang menyelisihi tradisi, budaya, kebiasaan mereka, selesai pujian. Yang ada kahin, yang ada sahir, penyihir, yang ada majnun. Bayangin Nabi SAW dikatakan orang gila. Nabi Ibrahim ngajak bapaknya berdakwah, tapi akhirnya bapaknya tidak mau. Bapaknya mengancam. Mungkin ini terjadi dalam kehidupan kita. Tatkala anak mengajak orang tuanya menuju kepada Allah, tapi orang tuanya nggak mau. Kata bapaknya Nabi Ibrahim, la illam tantahi ya Ibrahim la arjumannak wahjurni maliya. Kalau engkau nggak berhenti mendakwain aku akan rajam engkau. Rajam itu bisa batu, bisa pakai lisan, dicela, dimaki anaknya, disumpahin anaknya. Wahjurni maliya. Maka Nabi Ibrahim pergi meninggalkan ayahnya. Tapi Nabi Ibrahim berpesan pada ayahnya, Sa'astaghfiru laka Rabbi innahu kana bi hafiya. Aku akan memohon ampun kepadaku untukmu, wahai ayah. Allah tuh maha baik sama aku. Bayangin, dia dapat bapak yang seperti itu, tapi tetap yakin Allah tuh maha baik. Allah tuh maha baik. Maka Nabi Ibrahim ketika beliau beristighfar ini buat dirinya, Rabbana ighfirli wali walidayya, dan nih buat anak-anak ya, yang orang tuanya sudah meninggal, apalagi yang orang sudah nggak bisa istighfar lagi, maka perbanyak istighfar buat orang tuanya. Nabi SAW menceritakan salah satu peristiwa di hari akhir. Ada orang tua yang dapat kedudukan yang tinggi. Dia tahu amalan dia nggak cukup untuk ke tempat itu. Maka dia tanya sama Allah, Ya Rabbi, anna liha. Harapku, ini aku kok bisa ada di sini? Kata dia. Dia tahu sama dirinya. Semua orang itu tahu dengan dosa, dengan apa yang dia lakukan. Apa dikatakan kepada orang tua ini? Bistighfari waladika laka. Itu karena istighfar anakmu buat engkau. Antum istighfar buat ayah dan bunda antum berapa kali antum mengatakan astaghfirullah li abi wa ummi, atau antum katakan Rabbi ighfirli walidayya. Maka Nabi Ibrahim mengatakan Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina, dan untuk orang-orang yang beriman. Yauma yaqumul hisab, pada hari perhitungan manusia. Ahibati fillah, malaikat-malaikat yang memanggul arsy Allah. Ada berapa malaikat yang memanggul arsy Allah? Yang belum jawab, nah antum. 8. Kapan 8 itu? Sekarang sudah 8? Atau kelak pada hari kiamat? Sekarang. Ya, ada beberapa pendapat para ulama tentang pemanggul arsy itu. Allah sebutkan di Al-Quran itu kelak pada hari kiamat 8. Insya Allah 8 itu. Surat Ghafir ayat menyebutkan doanya para malaikat, alladzina yahmilunal arsh, malaikat-malaikat yang memanggul arsh, dan malaikat ada di sekitar arsh, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Allah itu cinta banget sama tasbih dan pujian. Makanya 4 kata-kata yang paling dicintai Allah itu subhanallah, walhamdulillah,
wa la ilaha illallah Allahu akbar. Dan malaikat sekitarnya suka baca itu. Lalu dikatakan wa minuna bihi, mereka beriman la ilaha illallah, wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat itu istighfar buat kita. Terus kita istighfar buat diri kita sendiri. Mereka terus memohonkan ampun buat orang-orang yang beriman. Apa istighfar malaikat buat orang-orang yang beriman? Mereka mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Rahmatmu sesuatu yang faghfir lilladzina tabu. Ya Allah, ampuni ya Allah buat orang-orang yang bertobat, wattaba'u sabilak, dan mengikuti jalanmu ya Allah, waqihim adzabal jahim, selamatkan mereka dari azab neraka. Bayangin, malaikat pemanggul arsy istighfar buat kita. Baik, di surat Asy-Syura, kalau tadi malaikat pemanggul arsy dan yang di sekitar arsy, kalau di surat Syura ayat 5 ini semua malaikat. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim, dan para malaikat itu bertasbih memuji Tuhan mereka, wa yastaghfiruna liman fil ard, dan mereka memohonkan ampun untuk orang-orang yang ada di bumi ini. Ala innallaha huwal ghafurur rahim. Generasi Islam ini ada Muhajirin, Ansar, dan yang datang setelah mereka. Kita termasuk yang datang setelah mereka. Apa seterusnya yang kita baca? Di surat Al-Hasyr ayat 10, setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang Muhajirin, Allah sebutkan tentang Ansar, Allah sebutkan walladzina ja'u ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah Muhajirin dan Ansar. Apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Wahai Rabb kami, ampuni buat kami dan buat orang-orang yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Kita nih memohonkan ampun buat orang-orang Muhajirin, buat orang-orang Ansar. Itu doa yang dibutuhkan sama mereka. Berapa kali kita baca doa ini? Kalau benar kita pengikut mereka, kita katanya orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti jalannya para sahabat Nabi, generasi terbaik umat ini. Mereka butuh istighfar kita. Sebenarnya kita yang butuh. Doa fil ikhwana alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Kita harus sering-sering baca doa ini, khususnya yang masih sering hasad sama saudaranya. Di sini ada permintaan, jangan jadikan di hati ghil, dengki. Ada orang yang beriman, rabbana innaka raufur rahim. Ahibati fillah, di surat At-Tahrim. At-Tahrim ini, oke, anak mau tanya satu pertanyaan. Ini tinggal berapa? Kalau sudah habis hadiahnya, habis kajiannya. Azza wa Jal 89 kali memanggil kita. Ini bulan Ramadan ya, anak berharap jamaah
Kalau baca Quran sampai kepada ya alladzina amanu, buka tafsir. Itu dan yang kedua ya hana kenapa panggil aku ya? Hatam Quran panggil ya, berhenti Anda. Ya seharusnya kita baca tafsir semuanya, tapi paling tidak berhenti tiga. Alladzina amanu, ana mau tanya ya ayyuhalladzina amanu yang terakhir. Allah, barakallahu fikum. Ke belakang ini. Itu terakhir. Yang terakhir itu disuruh tobat. Jadi kalau antum dengar panggilan Allah terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina tubu ilallah taubatan nasuha. Setelah perjalanan Al-Baqarah, Ali Imran, Nisa, sampai ke atas. Dan terakhir buat yang beriman, tubuh. Subhanallah. Ini benar-benar tubuh dan nasuh. Bukum ayatikum. Semua ngampuni kesalahan. Terus kita akan ada salahnya Ustaz. Kadang-kala ana ada pertanyaan. Dia penuh dengan ujian datang silih berganti. Pertanyaan, apa karena dosa masa lalu ana Ustaz? Sama dia. Emangnya ada sekarang Ahibati fillah, semua manusia kullu bani Adam khat, dan terus dia berbuat dosa terus. Makanya panggil orang yang beriman, ya ayyuhalladzina tubu ilallah dan ya annas. Ada lagi panggilan Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kalian semuanya. Jadi ketika ada ceramah, ketika ada hadis, ketika ada ayat yang memerintahkan untuk bertobat dan beristighfar, antum jangan noleh sama sohib antum. Iya, fulan nih kayaknya harus tobat. Seakan panggilan ini panggilan untuk fulan sama fulan sama fulan. Jami'an. Ketika alladzina amanu semua dipanggil tanpa terkecuali. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Karena masih ayatnya jamaah ya. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Kalau kalian tobat, kalian banyak istighfar, semoga diterima tobatnya, diampuni dosa-dosanya. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan masukkan kalian ke surga Allah
yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu. Pada hari Allah tidak akan menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama beliau. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka kelak pada hari kiamat itu akan ada di hadapan mereka dan di kanan mereka. Yaquluna Allah Rabbana atmim lana waghfir. Ya Allah, sempurnakan buat cahaya kami. Terus apa? Abu Bakar Siddiq, yang kata Nabi SAW, Abu Bakar fil jannah, di surga Abu Bakar. Seringkali mengatakan, Nabi itu seringkali mengatakan, aku bersama Abu Bakar, aku bersama Abu Bakar dan Umar, seringkali. Kemudian Nabi SAW pernah tanya suatu hari, man asbahakumul yaum, siapa yang hari ini puasa? Abu Bakar, aku. Man asbaha minkumul yauma tasaddaqa ala miskin, siapa yang hari ini sedekah? Kata Abu Bakar, aku. Man asbaha minkumul yauma ya'udu maridhan, siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Aku, kata Abu Bakar. Man asbaha minkumul yauma tabi'a janazatan, siapa yang hari ini mengantarkan jenazah? Abu Bakar mengatakan, ana. Di antara semua sahabat itu cuma Abu Bakar yang ngomong. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna dakhalal jannah, tidaklah 4 kriteria terkumpul di satu orang melainkan surga. Pernah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, man faqal zawjaini fi sabilillah, barang di jalan Allah, itu hal yang baik dan dia akan dipanggil dari pintu sedekah, ada yang dipanggil dari pintu puasa, banyak, ada 8 pintu surga. Semua akan dipanggil sesuai amalan yang biasa dia lakukan. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, ada enggak yang dipanggil dari semua pintu itu? Ada, kata. Dan aku berharap engkau termasuk yang dipanggil dari semua pintu itu. Lalu di Abu Bakar yang sudah kayak gini datang kepada Nabi SAW. Dia datang, ya Rasulullah, alaikas salatu wassalam, ya Rasulullah, alimni du'aan. Ya Rasulullah, ajarin aku doa lah yang aku baca waktu aku sholat. Apa doanya? Siapa yang tahu? Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Bukan itu. Tapi enggak apa-apa, anak kasih aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Akhir antum. Sama kekasih Allah. Bakar, kau baca nih. Ya Allah, sesungguhnya aku menzalimiku dengan kezaliman yang banyak. Bakar menzalimin dirinya dengan kezaliman yang banyak. Dia suruh sama Nabi alaihi salatu wasallam membuat pengakuan bahwa dia yang banyak. Iya. Berapa kali kita baca Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa anta faghfir maghfiratan min 'indika warhamnaka antal ghafurur rahim. Jadi orang semakin beriman, antum semakin dekat sama soft pertama, istighfar antum sedikit. Tinggal
Abu Bakar. Wala yaghfiru dzunub anta. Nggak ada yang firli matan min ind, ampunan dari sisimu ya Allah. Warhamni, kasihi aku ya Allah, kasihani aku. Innaka antal ghafurur rahim. Ya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ramadan ini menjadi momentum baik buat kita untuk memulai hidup. Perbanyak istighfar. Bas. Itu pesan kajian hari ini. Antum target. Orang punya target, dia tidak akan bisa melakukan. Bagaimana dia akan kalau memang nggak ada target yang Ana rencanakan di bulan Ramadan ini? Mulai hari ini Ana mau istighfar Ustaz 1000 kali, nggak apa-apa. Duduk di rumah habis asar, habis sholli, ngomong sama keluarganya, Ana mau duduk dulu nunggu berbuka, Ana mau istighfar, minta. Dan tidak dikatakan bid'ah, nggak bid'ah Ustaz kalau istighfar banyak-banyak Ustaz. Nabi yang nyuruh, Allah yang nyuruh. Berapa jumlahnya? Bebas. Khususnya buat para wanita. Ada harim-harim di atas. Nah, harim-harim banyak istighfar. Karena ada pesan langsung dari Nabi SAW. Beliau datang ke safnya para perempuan. Beliau mengatakan harim di sana, ya nisa, tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Fa inni ra'aitunna aktsara ahlin nar. Dua pesan Nabi SAW. Wahai para bersedekahlah dan berbanyak istighfar. Tolong sampai lagi di rumahnya nambah. Ada perempuan-perempuan yang nimbun alat-alat dapur, ya, panci, piring, gelas, apa, tupperware. Wah, ada tupperware, Masya Allah. Ini korban tupperware ini. Disimpan. Udah dapat yang baru, disedekahkan. Punya antingnya. Ketika menyampaikan hari dilemparkan ke bilang, gelangnya dilemparkan jamaah. Kita ada neraka. Disuruh wa aktsirna minal istighfar, dan perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Jadi perempuan-perempuan di rumah mau pegang, sebelum dia pegang handphonenya, aku istighfar dulu 10 kali, baru pegang handphone. Insya Allah nggak jadi pegang handphone. Setelah istighfar, iya kayaknya banyak dosa ini. Tapi biasakan. Kita kadang sesuatu hal kata cara menyelamatkan diri, memperbanyak istighfar. Barakallahu fiik. Yang dari yang salah Allah terbebas, nggak ada tanya jawab jemaah ya. Istirahat, istighfar, subhanakallahumma wa bihamdika. Nih juga ditutup dengan asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.